Selamat datang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika. Selamat datang pada pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika. Manfaat PTSP Kemenak: mendekatkan pelayanan Kementerian Agama Republik Indonesia kepada masyarakat. Kemudahan dalam mengkoordinasikan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan standar kerja dan kinerja. Mempercepat waktu layanan. Mengurangi beban administratif. Menghindari duplikasi pendataan. Terbangunnya citra yang baik. Dan mencegah terjadinya KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan sedikit tentang tugas dan fungsi pada bagian subtata usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika. Dalam bagian sekretariat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian umum, kepegawaian, dan keuangan. Pada bagian kepegawaian mengurus atau melayani berkaitan dengan pengumpulan dokumen-dokumen ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika, mengumpulkan dokumen-dokumen berkaitan dengan permohonan izin belajar, dan juga pengumpulan laporan kinerja bulanan dari ASN itu sendiri. Ada juga layanan berkaitan dengan permohonan untuk proses pengusulan kenaikan pangkat dan permohonan penyesuaian ijazah, serta juga melengkapi dokumen untuk permohonan menerima sarjana rencana. Sedangkan pada bagian umum mengurus atau melaksanakan tugas layanan untuk menerima surat keluar masuk sekaligus untuk mencatatnya. Di sini juga menerima permohonan data keagamaan, serta juga memberikan rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan pendirian rumah ibadat. Ada juga layanan untuk permohonan MOU keagamaan, serta permintaan atau memberikan rekomendasi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di kabupaten, dan permohonan rohaniawan dari dinas dan instansi yang lain. Lalu bagian ketiga yaitu keuangan, melaksanakan tugas sebagai bagian yang mengurus keuangan di kantor ini. Pertama itu berkaitan dengan permohonan rincian gaji, tapi juga permohonan KP4, permohonan kopi SPJ gaji, dan permohonan SKPP, dan menerima surat-surat dari KPPN. Itulah beberapa layanan yang dilaksanakan pada bagian sekretariat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika. Sekian dan terima kasih. Shalom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Seksi Pendidikan dan Bimas Islam akan menyampaikan beberapa program. Yang pertama,
jenis layanan Bimas Islam. 1. Rekomendasi permohonan bantuan masjid mushola. 2. Rekomendasi pendirian pembangunan masjid mushola. Yang ketiga, permohonan pelatihan manajemen pemerintahan zakat. Yang keempat, surat dinas ditujukan kepada kasih dan staf Bimas Islam. Yang kelima, permohonan tenaga penyuluh PNS dan non-PNS. Yang keenam, permohonan data rohani muslim. Yang ketujuh, permohonan data umat. Yang kedelapan, permohonan data rumah ibadah. Yang kesembilan, permohonan data ormas. Yang kesepuluh, rekrutan pengurus Basnas. Yang ke-11, pembuatan ID-Ikar masjid. Yang ke-11, perekrutan penyuluh non-PNS. Dan yang ke-12, pembinaan remaja usia sekolah. Kemudian dari jenis layanan pendidikan agama Islam, kami ada beberapa program. Yang pertama, permohonan izin pendirian pondok pesantren. Yang kedua, permohonan izin pendirian TPA TKA. Yang ketiga, pemutakhiran izin pondok pesantren. Yang keempat, permohonan tenaga guru agama Islam. Yang kelima, rekomendasi kegiatan atau lomba YPAI. Yang keenam, rekomendasi izin operasional RA madrasah. Yang ketujuh, rekomendasi pontren mading. Yang kedelapan, rekomendasi surat berkas TPG. Yang kesembilan, layanan aplikasi Simpatika, EMIS dan Siaga Pendis. Yang ke-10, rekomendasi bantuan madrasah. Yang ke-11, rekomendasi pindah siswa MI, MTS, MA. Yang ke-12, surat untuk kasih staf Diknas. Yang ke-12, surat untuk kasih staf PAIS. Yang ke-13, surat untuk kasih staf pontren. Yang ke-14, legalisir ijazah madrasah. Demikian program dari kami, Seksi Pendidikan dan Bimas Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Yunus Wanenda, Espak MPD, dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Seksi Urusan Agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika. Ada beberapa hal yang menyangkut dalam hubungannya dengan tugas-tugas pokok kami, yaitu pertama dalam hubungan bagaimana menjawab persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan gereja dalam program-program kami. Pertama itu menyangkut dengan permohonan bantuan gereja, kemudian rekomendasi pendaftaran lembaga keagamaan Kristen, kemudian rekomendasi pendirian rumah ibadah, kemudian rekomendasi kegiatan KKR atau MUBES atau rapat-rapat, kemudian seminar-seminar dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi gereja. Yang berikut adalah menyangkut dengan surat dinas yang ditujukan kepada saya sebagai kasih Bimas Kristen dan juga dalam hubungannya dengan staf, di mana juga pembinaan terhadap staf juga dalam tugas-tugas pokok kami sebagai kasih Bimas Kristen. Kemudian juga program permohonan menyangkut dengan rohaniawan. Kemudian permohonan data keagamaan, permohonan data umat, juga data rumah ibadah dan data penyuluh PNS dan non-PNS, serta data pindah agama. Nah, dalam program-program kami ini selalu kami lakukan dengan tetap mengacu pada Juknis untuk petunjuk kerja
Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan memberkati kita semua. Shalom, saya Fredrik Kimise, Kepala Seksi Pendidikan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika. Dalam proses pelaksanaan tugas pada Seksi Pendidikan Kristen, ada 12 program layanan pendidikan Kristen yang akan kami lakukan, yaitu pertama, legalisir sertifikat kegiatan pendidikan Kristen. Yang kedua, layanan simpatika pendidikan agama Kristen. Lalu rekomendasi bantuan lembaga pendidikan keagamaan Kristen, pengumpulan absensi guru PNS pendidikan agama Kristen, permohonan tambahan jam mengajar bagi guru agama Kristen, surat dinas ditujukan kepada kepala seksi dan staf pendidikan agama Kristen, surat keterangan ketidakhadiran ASN melalui seksi PAK, pengumpulan berkas TPG guru agama Kristen, permohonan data pendidik dan tenaga pendidikan Kristen, permohonan data siswa yang beragama Kristen, permohonan data sekolah keagamaan Kristen, dan permohonan data sekolah negeri dan swasta yang berada di bawah Kementerian Agama dalam hal ini Kabupaten Mimika. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami dari Bimas Katolik, Kantor Kementerian Agama, layanan dari bidang Bimas Katolik adalah pengumpulan berkas TPG oleh guru akan mengantarkan berkas-berkasnya ke kami sehingga kami bisa mendatanya dan melanjutkannya untuk pencairan TPG-nya setiap bulan. Sama halnya dengan penyuluh non-PNS, mereka sekarang menggunakan aplikasi yang harus mereka laporkan secara online, sehingga selain itu mereka juga mengumpulkan laporan penyuluh setiap bulan kepada kami antara tanggal 1 sampai tanggal 10 sehingga kami dapat mencairkan dana mereka. Kemudian tentang pendirian rumah ibadah, rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah ini biasanya kami dapat informasi, dapat keterangan itu dari FKUB. Jadi FKUB melaporkan kepada kami di mana rencana pendirian rumah ibadah khususnya Katolik, sehingga dari situ kami dapat memberikan rekomendasi pendiriannya berdasarkan peraturan bersama 2 menteri yang sudah ada, sehingga tidak mengganggu atau dalam pendirian rumah ibadah nanti tidak ada bentrok antara masyarakat beragama yang lainnya. Dan hal yang berikut adalah permohonan rohaniawan. Kami biasanya melayani pelayanan rohaniawan untuk pengambilan sumpah janji jabatan di lembaga-lembaga lain, baik lembaga keagamaan atau lembaga pemerintah daerah dan juga lembaga pemerintah pusat. Yang berikut ada permohonan data lembaga keagamaan. Jadi di kami di Bimas Katolik terdata kami punya data untuk lembaga-lembaga keagamaan. Jadi lembaga-lembaga, ketika orang datang minta data bisa langsung ke kami karena kami sudah mempersiapkan data-data itu. Sama juga halnya dengan permohonan data umat. Ya, data umat, data lembaga, data rumah ibadah, semua sudah kami sediakan sehingga bila ada yang membutuhkannya bisa langsung menghubungi kami. Sama halnya dengan permohonan data penyuluh non-PNS maupun PNS. Nah, satu hal yang kami tambahkan di sini adalah keterangan pindah agama. Surat keterangan pindah agama akan kami keluarkan kepada yang meminta dengan berkas-berkas yang selalu sudah disediakan. Di antaranya surat keterangan baptis. Kalau dia pindah gereja, maka dia harus ada surat keterangan dari gereja asal. Kemudian kalau dia sudah dewasa dan pindah agama, misalnya dari Islam ke Katolik, kami sekurang-kurangnya meminta surat dari orang tua sebagai persetujuan untuk anaknya, sehingga kami dapat mengeluarkan surat keterangan yang dapat digunakan untuk pernikahan beda gereja atau pernikahan militer dan lain-lain. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Kami dari Seksi Pendidikan Agama Katolik dengan layanan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Permohonan tambahan jam mengajar guru agama Katolik. 2. Legalisir sertifikat kegiatan pendidikan Katolik. 3. Surat keterangan ketidakhadiran ASN atau alibi. 4. Pengumpulan absensi guru PNS Pendidikan Agama Katolik. 5. Permohonan data pendidik dan tenaga kependidikan Katolik. Permohonan data siswa yang beragama Katolik, pengumpulan berkas TPG Katolik PNS dan TPG BPNS, dan yang terakhir layanan simpatika Katolik. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya penyelenggara Bimas Hindu dan Buddha Kantor Kementerian Kabupaten Mimika, Imade Kemardana SAG, menyampaikan jenis-jenis layanan sebagai berikut. Ada 2 hal jenis pelayanan secara umum. Yang pertama di bidang urusan agama Hindu, dan yang kedua di bidang pendidikan agama Hindu. Dalam aspek urusan agama Hindu, jenis-jenis pelayanannya baik urusan maupun pendidikan tentunya menyangkut gaji. Namun yang berkaitan dengan jenis layanan yang melalui PTSP, urusan itu diantaranya adalah proses administrasi pencairan, ada proses administrasi pencairan dana-dana bantuan lembaga. Itu kami memberikan waktu 20 menit. Kemudian di bidang urusan pendidikan, proses pencairan sertifikasi guru kami berikan waktu 15 menit dalam pelayanan ini. Kemudian yang terakhir menyangkut proses administrasi kenaikan pangkat dengan waktu 1 jam. Demikian jenis layanan singkat daripada penyelenggara Bimas Hindu dan Buddha. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Iksan SH, penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Mimika. Jenis-jenis layanannya adalah permohonan rekomendasi izin operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, kemudian permohonan rekomendasi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, kemudian pendaftaran haji reguler, permohonan pelimpahan porsi haji, serta pelayanan informasi dan konsultasi perhajian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Saya Lukas Yasi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana kehadiran satu wadah, yaitu PTSP, yang membantu kita dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu saya mulai dengan apa tujuan PTSP untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika dan masyarakat beragama di Kabupaten Mimika. Pertama, tujuan PTSP adalah 1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Menyederhanakan proses pelayanan. 3. Mewujudkan proses pelayanan A. Cepat, mudah, transparan, pasti, dan akuntabel. 4. Memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Berikut sasaran PTSP.
Sasaran PTSP adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan akuntabel dalam upaya meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Berikut manfaat PTSP bagi masyarakat. Manfaat PTSP bagi masyarakat adalah: 1. Mendapatkan kemudahan layanan, memperoleh pelayanan yang lebih baik. 3. Mendapatkan kepastian dan jaminan hukum. Berikut manfaat PTSP bagi Kementerian Agama Kabupaten Mimika. Pertama, mendekatkan pelayanan Kementerian Agama Republik Indonesia kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. 2. Kemudahan dalam mengkoordinasikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan standar kerja dan kinerja. 4. Mempercepat waktu layanan. 5. Mengurangi beban administratif. 6. Menghindari duplikasi pendataan. 7. Terbangunnya citra yang baik. Dan ke-8, mencegah terjadinya KKN. Prinsip penyelenggaraan PTSP: 1. Keterpaduan. 2. Akuntabilitas. 3. Aksesibilitas. 4. Simplifikasi. 5. Kenyamanan. 6. Disiplin, sopan, dan ramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi om, syadu syadu syadu, salam kebajikan dan salam sehat.